Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu papa aku bangkrut dan kita terpaksa pindah ke rumah susun. Dari hari pertama tinggal di sana, tiap jam 3 subuh, aku selalu denger kayak suara orang loncat rame-rame di atas. Dan itu berlangsung selama sebulan. Ganggu banget ya? Karena udah gak tahan lagi, aku naik ke atas. Tapi ternyata kosong, gak ada yang nempatin. Loh, akhirnya karena penasaran, papa aku ngajak temennya yang punya mata batin buat survei ke sana. Oke, tapi emang katanya gak ada apa-apa. Jadi teman papa mampir ke rumahku buat ngopi. Baru aja dia ngelangkahin kakinya masuk, tiba-tiba dia langsung narik tangan papaku keluar, terus tutup pintu rumahku kenceng banget. Kenapa? Mukanya pucat sambil bilang, mendingan kita cepet-cepet pindah, soalnya dia ngeliat di atas langit-langit rumahku ada banyak pocong bergantung terbalik. Hah? Jangan-jangan suara loncat-loncat itu? Pergilah kalian dari rumah kami. Vian pasti senang. Weh bro, kok lu bisa sih pacaran sama cewek cupu kayak Juliet? Bro, kalau bukan karena duitnya, mana mungkin sih gue mau sama cewek yang giginya kuning model dia gitu? Ternyata jadi kamu. Lo sikat gigi gak sih? Pingsan. Juliet, lo udah sadar? Gue di mana? Di rumah gue, lo pingsan tadi di sekolah. Lo kenapa nangis, Juliet? Pasti gara-gara Vian. Dia bilang apa? Masa katanya gigi gue kuning? Sebenarnya iya sih. Ya maaf, abisnya bener sih. Makanya pakai Mito Probiotic Per Whitening Tooth Powder yang bisa menghilangkan noda, memutihkan gigi, dan juga menyediakan nafas yang bau naga. Serius? Yoi, di dalam sini tuh terdapat kandungan bubuk mutiara, probiotik, dan sodium phytate untuk menghilangkan noda pada gigi, membantu mengikis karang, serta memutihkan juga menyegarkan nafas loh. Oke, mari kita gas. Pertama, cuci sikat gigi dengan air bersih. Kemudian, tap-tap sikat gigi ke bubuk Mito Tooth Powder secukupnya, kayak gini. Nah, habis itu, sikatlah gigi secara merata selama 2 menit. Gunakan 2 kali sehari untuk hasil yang maksimal. Nih, lihat deh, kotorannya keangkat bersih. Terakhir, jangan lupa kumur-kumur, guys. Wah, hasilnya beda banget. Gila, cantik banget. Ini buat kamu. Oh iya, thank you. Ini dari aku ya. Thank you. Lu, bro. Apa sih? Cewek lu, bro. Juliet? Hai sayang. Lo siapa ya? Ya pacar kamu lah. Sorry, tapi Ya cewek gua bro. Apa? aku udah buktiin sendiri. Sekarang giliran kalian cobain Mito Probiotic Per Whitening Tooth Powder. Cek keranjang kuning. Nah, sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Berarti sekarang malam Jumat. Malam Jumat. Hore! Enaknya ngapain ya? Mana lagi hujan lagi? Dingin kan? Butuh yang hangat-hangat gitu. Nih. Loh kok teh? Katanya butuh yang hangat-hangat. Bukan ma, justru papa lagi hot on fire ma, bagikan api abadi yang membara. Udah ya? Ma. Apaan? Itu ma. Buka sitik. Cus. Gitu ma. Astagfirullah mulut. Ayo ma, udah di ujung. Lagi ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang pengen dipegang tapi bukan omongan. Ada yang keras tapi bukan kepala. Aku apaan sih? Masa terus sama lu kerat atau gak? Tuh lihat tuh, si Minho baik banget sama ceweknya. Dibeliin bunga. Siap gercep gak pakai lama. Ih, dibeli roti bakar juga, jadi pengen. Siap gercep gak pakai. Mas juga. Udah ya ma, tekor. Lah ini apa? Hadiah buat mama, biar mama seneng. Serius pak? Serius dong, apa sih yang enggak buat mama sweetie papa. Jadi, skuy. Lagi tanggal merah pak? Tangan. Bisa diatur. Juliet, lo tau gak sih? Katanya ada hantu yang bisa kasih kita duit. Tuyul. Ih, bukan. Kalau nggak salah namanya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng merupakan urban legend yang terkenal di tahun 90-an. Biasanya dia suka menampakkan diri di toilet-toilet sekolah. Tapi kok namanya Mr. Gepeng? Menurut kabar yang beredar, Mr. Gepeng adalah seorang dokter sukses yang kaya raya. Namun ia telah mengenaskan terjepit lift, sehingga tubuhnya menjadi gepeng dan berlumuran darah. Wajahnya juga hancur, karena kepalanya pecah. Serem ih. Konon katanya, kita bisa melakukan ritual pemanggilan Mr. Gepeng dengan menelepon ke nomor 7777777. Dan apabila tersambung, Mr. Gepeng akan memberikan kita sekoper uang sebagai hadiah. Terus? Pada jam 11 malam, matikan lampu. Pergilah ke toilet, lalu ketuk pintunya dari dalam. Sambil berjalan maju dan mundur sebanyak 3 langkah. Setelah itu, ketuk kembali pintu toilet. Saat kamu membuka pintu, Mr. Gepeng akan hadir tepat di hadapanmu. Gimana? Berani coba? Nggak deh, makasih. Sayang, kopi kamu. Lu lihat, kok kamu tiap hari pakai daster sih?
Aku mengaku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Untung ada nenekku. Nenek bilang kepadaku bahwa bila gugur satu akan tumbuh 10.000. Aku tak menangis semua, masih bisa tertawa. Walau kau lukai aku, nenek bilang kuat. Jika tak menangis semua. Nah, gini dong. Pelajaran kita sudah selesai, apa yang mau ditanyakan? Bu, dongeng tentang asal-usul Danau Toba. Alkisah zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Suatu hari ia pergi memancing dan mendapatkan seekor ikan aneh berwarna emas. Wow. Saat sampai di rumah, Toba melepas kail dan memeluk ikan itu. Tapi tiba-tiba, ia berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Putri. Toba yang terpesona dengan kecantikan Putri ingin mempelai istrinya. Namun Putri mengajukan syarat. Kalau Toba harus merahasiakan asal-usulnya merupakan seekor ikan. Toba pun setuju. Mereka kemudian menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Terus? Samosir tumbuh menjadi anak pemalas. Ketika ibunya menyuruh untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang, ia malah menghabiskannya, lalu tertidur. Parah. Ayahnya yang sudah kelaparan menjadi sangat parah dibuatnya. Ia pun membentak Samosir dan bilang kalau dia adalah anak seekor ikan. Waduh. Samosir terkejut. Ia berlari pulang sambil menangis lalu mengadu kepada ibunya. Ibunya yang tahu bahwa ayahnya telah melanggar janji juga ikut menangis. Air mulai meluap naik dari tanah tempat ia berpijak. Disertai hujan lebat hingga membentuk sebuah genangan air luas dan menjadi danau yang diberi nama Danau Toba. Mas, aku hamil. Apa? Snow. Kamu? Papa, kok bisa-bisanya? Bombastic side eye. Bentar. Aku aja nggak kenal dia siapa. Kamu bikin anak sama cewek bahkan kamu nggak kenal. Anet kecewa sama papa. Celo nggak nyangka. Kok papa tega banget sih sama mama? Enggak, aku nggak gitu. Mbak, kamu yakin kamu beneran hamil? Yakin dong. Ini aku baru pulang USG. Mau ngelak apa lagi kamu, Snow? Apa sih kurangnya aku dari dia? Aku mau cerai. Pokoknya aku nggak mau diduain. Anet benci sama papa. Jadi gini sih. Cialo. Cukup. Papa jahat. Celo nggak mendengar apa-apa lagi dari papa. Maaf ya. Enak aja maaf. Dasar pelakor. Ya sabar Juliet, dia lagi hamil. Kamu masih mau belain dia? Bukan gitu. Iya, saya lagi hamil. Makanya saya mau minjem kursi masnya buat duduk, boleh nggak? Oh. Silahkan, Mbak. Dah lah.